bicara tentang hak asasi, apakah seharusnya mereka dibiarkan kelompok Ahmadiyah untuk melakukan ritual agama tersebut? Kalau kemudian hal ini terjadi, kita ini kekurangan karakter kah? Atau ulamanya kurang keras kah dalam mendidik? Atau proses hedonisme yang kemudian kian tumbuh? Negeri ini memiliki permasalahan yang cukup berat yang harus diselesaikan. Pemerintah berada dalam posisi untuk bisa melihat semua pihak harus mendapat keadilan setara. Namun juga tidak boleh ada kekerasan yang akan bisa mengganggu ketika ada hak-hak yang perlu dihargai. Kami ajak Anda untuk bertemu dengan seorang tokoh yang akan bisa memberi gambaran pada kita bagaimana hidup bernegara, berbangsa, dan juga beragama, yaitu Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau adalah mantan Ketua Umum PBNU dan juga Sekretaris Jenderal Ikatan Para Cendekiawan Muslim Sedunia, ICIS. Beliau ada di dalam, kita akan bertemu dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hashim Muzadi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, syukur kalau begitu. Pak Hashim, saya kagum melihat apa yang ada di sini. Oh ya? Karena saya melihat tempatnya nyaman, kemudian ada masjid, ada tempat yang kemudian saya lihat ada sekolah tinggi tulisannya di situ. Iya. Pengen tahu boleh? Sambil ngobrol? Oh boleh, boleh. Jadi ini pesantren Al-Hikam. Ya. Masih baru nih sepertinya? Masih baru, Al-Hikam 2, yang Al-Hikam 1 di Malang. Di Malang, ya, itu yang terkenal sekali kamu di situ. Ini mempunyai 4 sendi. Al-Hikam 2 ini. Pertama sendinya Quran. Yang kedua intelektual. Yang ketiga kajian dan latihan. Yang keempat pengabdian masyarakat. Nah ini baru mulai Mas. Jadi yang baru jadi ini yang basis Quran. Lalu saya buat sekolah tinggi kuliatul Quran. Kuliah itu artinya 2, bisa pelajaran, bisa keutuhan. Jadi bagaimana Quran itu difahami secara total, jangan parsial, jangan simbolistik. Kan ini sudah ada, kita punya IAIN, kita punya banyak pondok pesantren. Kenapa lagi Pak Hashim bikin seperti ini? Ini menampung anak-anak muda yang sudah hafal Quran 30 juz dan punya ijazah SLTA. Gitu. Kalau IAIN itu adalah cabang-cabang ilmu Islam, tidak mesti Quran. Ini saya pikir ada hubungannya juga dengan harapan saya sebagai wakil masyarakat banyak begitu ya. Kalau melihat kondisi negara kita dalam beberapa hari terakhir, ada apa istilahnya, ada benturan antar masyarakat beragama begitu. Kemudian ada, kalau kita bilang kekerasan, apakah ini merupakan refleksi dari sebuah kekhawatiran akan terganggunya situasi itu? Justru ini salah satu solusi untuk menghadapi gangguan konflik-konflik itu. Saya ketepatan sampai sekarang ini menjadi presiden WCRP, World Conference on Religion for Peace. Saya melihat bukan hanya di dunia, di Indonesia, tapi di dunia. Pertama kali konflik itu disebabkan karena misunderstanding dan misuse of religion. Jadi agama disalahartikan. Ya, disalah arti kemudian menjadi salah guna. Nah ini disebabkan karena dia memahami Quran itu parsial, tidak holistik. Sehingga tidak menumbuhkan rahmatan lil alamin, tapi menumbuhkan sekte-sekte. Nah kemudian yang kedua, faktornya adalah faktor gangguan non-agama yang menggunakan tema-tema agama. Loh, kan di situ ada ulama, ada pimpinan agama yang mestinya kemampuan agamanya di atas rata-rata yang bisa mengarahkan kepada jalan yang benar. Dan itu pasti bukan urusan kekerasan kan pasti? Mainstreamnya kan begitu.
Tapi di antara mainstream itu kan ada letupan-letupan. Dan yang terekspos kan letupannya kan Mas, bukan mainstreamnya. Mainstreamnya di Indonesia orang kan moderat semua. Orang NU, orang Muhammadiyah, orang apa Persis segala macam. Tapi baru ada satu kompi saja yang keras, itu juga seakan-akan Indonesia itu orang Islamnya. Tapi keras menimbulkan korban, itu persoalannya. Nah ya, tapi kalau dihitung persentase orang yang melakukan itu dengan orang yang tidak melakukan itu kan persentasenya kecil. Tapi yang terekspos pastilah yang membuat gejolak ini. Nah ini harus diatasi pertama kali dengan pemahaman agama yang benar. Itu salahnya pada saat mempelajari atau pada proses ketika orang itu belajar sampai melihat situasi di jalanan sehari-hari? Jadi pertama memang ada yang salah mempelajari itu. Jadi seakan-akan Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Seakan-akan Islam satu pihak, manusia pihak lain. Islam satu pihak, agama lain satu pihak. Padahal di dalam Quran itu Islam sebagai sesuatu konsep yang kalau dilakukan semua akan terlindungi. Tidak hanya agama Islam. Tidak hanya agama Islam. Al-alamin itu artinya universe, seluruh. Dan itu baru bisa dimengerti kalau dia paham utuh dan dengan kejujuran, serta tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Karena kepentingan sesaat itu suka mengganggu. Contoh kepentingan sesaat kan ya? Politisasi agama. Ya, misalnya ada konflik-konflik ekonomi yang kemudian menggunakan tema-tema agama. Konflik politik dan sebagainya, konflik kekuasaan menggunakan tema agama, dan konflik-konflik yang mungkin insidental. Itu. Ini kita dapat berhenti di sini sebentar. Ini adalah pintu masuk sekolah tinggi Kuliatul Quran. Iya, iya. Harapannya adalah ketika seseorang masuk ke sini, maka ketika dia keluar, dia akan menjadi orang yang seperti diharapkan oleh Iya, yang saya harapkan. Jadi ini 5 tahun. Tahun pertama dia mempelajari ilmu alat instrumen. Untuk tahun kedua digunakan mengerti Quran. Tahun ketiga kita harapkan sudah mengerti kandungan seluruhnya utuh. Tahun keempat itu bagaimana konotasinya Quran dengan seluruh disiplin ilmu yang ada. Apakah disiplin ilmu itu agama ataukah umum? Karena umum itu dari discovery alam, yang itu juga ciptaan Tuhan. Nah kalau agama itu dari norma. Maupun alam kan sama-sama bikinan Tuhan. Kenapa masih harus dipisah-pisah? Kalau bicara tentang hak asasi, apakah seharusnya mereka dibiarkan kelompok Ahmadiyah untuk melakukan ritual agama Islam? Masing kita sudah dari dalam melihat luar biasa yang isinya di dalam. Jadi harapannya adalah mereka yang keluar dari sini akan jadi seperti orang sempurna ya, utuh begitu ya. Ya utuh. Tapi kalau kemudian kita lihat kembali ke persoalan sehari-hari, ada sekelompok orang yang mengaku agama Islam atas nama Ahmadiyah begitu, tapi kemudian diserbu dan oleh orang lain yang mengaku juga Islam. Kalau bicara tentang hak asasi, apakah seharusnya mereka dibiarkan kelompok Ahmadiyah untuk melakukan ritual agamanya sendiri dan melakukan aktivitas sendiri walaupun sudah ada SKB yang membatasi? Bagaimana Pak Asmi? Untuk Ahmadiyah ini kita bisa melakukan 3 pendekatan. Pendekatan pertama agamis, kedua hukum, ketiga hak asasi manusia. Human right. Untuk pendekatan agama itu seluruh ulama-ulama Islam di seluruh dunia tanpa kecuali mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sudah belok dari ajaran yang prinsip di dalam Islam. Oleh karenanya di dalam ulama-ulama Islam itu sudah tidak menganggap lagi Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Karena ada 2 faktor. Dia punya nabi lebih dari 1. Yang kedua, ada beberapa ayat Quran yang diubah. Nah, oleh karenanya maka sebenarnya kalau Ahmadiyah ini dihubungkan dengan Islam, maka sebenarnya ini bukan hubungan interreligius, tapi hubungan penyelewengan dari sesuatu agama. Jadi bukan freedom of religion, tetapi ini merupakan to stain the
religion. Tapi kan orang bisa menerjemahkan agama ketika dia melihat. Nah, ini kan masih pertama, Mas. Okay. Jadi dalam pandangan Islam. Oke. Gitu. Sekarang dalam pandangan hukum nasional aja. Nah, dalam pandangan hukum nasional itu Ahmadiyah sejak dulu memang dilarang. Mulai keputusan-keputusan Jaksa Agung yang dulu-dulu memang dilarang di Indonesia. Kemudian belakangan ini juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 tentang penodaan agama. Terus ada SKP belakangan tentang kerukunan agama. Nah, orang biasanya tidak membedakan maka mana penodaan dan mana kerukunan. Sebenarnya kerukunan diatur oleh SKP yang 3 menteri itu. Penodaan itu diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Betul. Jadi sebenarnya kalau melakukan pendekatan hukum nasional itu sudah cukup alasan yuridis formal ya untuk itu tidak diperkenankan di Indonesia. Hukum formal ya. Nah, sekarang kita masuk hak asasi. Kalau melihatnya hak asasi manusia, orang boleh kon. Agama juga boleh, tidak beragama juga nggak boleh disalahin, kan begitu. Apalagi cuma nyeleweng. Nah, begitu. Maka menurut saya, ini hendaknya dilakukan kombinasi dari tiga unsur pendekatan itu. Yakni sebagai agama, orang Indonesia juga harus sadar bahwa umat Islam sedang disakiti. Satu. Yang kedua, umat Islam yang disakiti itu harus ngerti bahwa negara ini bukan negara Islam. Nah, sehingga harus ada hukum di situ. Tetapi nyeleweng atau tidak menyeleweng, kekerasan itu tidak boleh menurut human right. Bahkan di dalam ajaran Islam, orang menyuruh orang keluar masuk Islam dengan paksaan itu keislamannya tidak sah, Mas. Apalagi membunuh. Apalagi membunuh, memaksa saja. Anda bukan Islam, saya paksa sampai bilang iya Islam, itu tidak sah Islamnya. Nah, dari sini aja sudah ketahuan kan bahwa penyerangan itu salah. Oleh karenanya pendekatan itu harus pendekatan dakwah. Kalau pendekatan dakwah tidak bisa kembali ke hukum nasional, tidak ada jalan, no way untuk rakyat dan no way untuk violent. Sekarang kalau kita melihat dari kacamata orang Islam yang merasa disakiti karena tindakan menyeleweng tadi, langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk melihat orang yang telah menyeleweng ini untuk tahu bahwa dia telah melakukan tindakan kesalahan? Dakwah, karena mereka sebenarnya yang ikut Ahmadiyah itu orang-orang bawah. Yang pinter itu cuma penganjur. Tapi kan seringkali dia merasa bahwa inilah yang betul. Itu masalah karena kurang apa ya? Kurang dakwahnya dari orang-orang Islam sendiri. Nah, disinilah orang Islam kiai-kiai harus sadar bahwa dia harus berkompetisi. Sekarang dari kacamata para korban, ketika telah terjadi tindakan yang melanggar HAM tadi, posisi apa yang harus diambil untuk memastikan hal ini tidak terulang di masa mendatang? Saya kira pertama baik Ahmadiyah maupun umat Islam supaya memperbaiki posisinya. Jadi umat Islam harus meningkatkan dakwah. Umat-umat yang di Ahmadiyah dia harus sadar mengapa orang Islam tidak suka. Dia harus tahu. Dia harus tahu kenapa sih saya ikut tidak disuka. Itu dia harus tahu. Nah, tetapi terlepas dari itu semua ada hukum nasional yang melindungi dan itu hak negara untuk melakukan keputusan. Nah, sekalipun ada hukum dan ada teologi, tetapi kekerasan tetap tidak boleh dilakukan. Dalam konflik antara dua kelompok ini, di situ ada kelompok ketiga. Kita bisa sebut pemerintah, kita bisa sebut LSM atau penganjur HAM atau apapun. Di mana letak posisi ketiga ini untuk memastikan bahwa hal-hal seperti ini berjalan lancar tanpa ada gangguan, tanpa kekerasan? Nah, itu tadi yang saya bilang, perangkat hukum untuk memperlakukan Ahmadiyah itu sudah cukup untuk pemerintah. Tapi tinggal dia punya enggak keberanian dan political will untuk itu. Tapi nanti melanggar HAM dan itu enggak juga. Kalau dia bergeraknya di bidang hukum itu tidak melanggar HAM, kekerasannya yang melanggar HAM.
Tapi seringkali orang Jadi bilang, hukum nasional itu tidak melanggar HAM. Kalau HAM ingin mengatakan hukum itu melanggar HAM, dia harus berusaha mengubah hukum itu secara konstitusional. tapi kan seringkali penganjur HAM mengatakan bahwa agama tidak boleh intervensi. Nah, yang tidak boleh itu teologinya. Jadi teologi dan ajarannya tidak boleh diintervensi. Tapi negara mempunyai kewajiban, bukan hanya hak, memproteksi umat beragama supaya hidup tenang. Jangan salah, ini bedanya negara Pancasila sama negara sekuler, dan negara Pancasila sama negara Islam. Kalau negara Islam tekstual, kalau negara sekuler tidak ambil pusing. Biar agama dilakukan, dirusak dan sebagainya, itu tidak ambil pusing. Nah, negara yang berketuhanan tidak begitu. Pak Hasyim sebagai Sekjen ICIS, apa yang bisa kita katakan pada dunia? Pak Hasyim ini perpustakaan megah ini. Saya pikir tidak banyak yang punya perpustakaan seperti ini untuk tujuan mendalami agama begitu ya. Siapa yang boleh masuk? Ini perpustakaan untuk anak-anak mahasiswa yang kuliatul Quran itu, plus untuk orang umum. Tadi ustadz-ustadz, dan di sini memang sengaja kita kumpulkan semua pendapat-pendapat yang berbeda tentang Islam. Oh ya? Iya. Bahkan yang menyerang pun ada di sini. Iya, yang menyerang pun ada di sini. Wah. Nah, dengan demikian, anak-anak itu selain tahu dirinya, itu tahu orang lain dan tahu maunya orang lain terhadap kita. Sehingga kita bisa menentukan kita harus bagaimana melihat maunya orang seperti itu. Jangan-jangan dengan mengetahui maunya orang itu bisa bertindak ofensif. Nah, itu kan tergantung gradasinya. Kalau dia matang terlebih dulu untuk mengetahui dirinya sendiri secara utuh, maka dia akan mensikap